Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini bersama saya Avela Hela Utami Oktavia pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di video kali ini kita masih membahas bab 2 yaitu bagian B, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di subpokok bagian A yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sudah kita bahas. Nah, mari kita lihat apa saja sih subpokok bagian B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua ada sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di kelas 7 kalian telah mempelajari bagaimana UUD NRI tahun 1945 disusun dan ditetapkan. Selanjutnya, marilah kita pelajari bahwa UUD bagi sebuah negara sangatlah penting. UUD awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Nah, di sini dikatakan latar belakang pembuatan UUD bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Mengapa? Karena hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain-lain. Nah, sebenarnya banyak menurut pendapat ahli, tapi di sini saya mengambil menurut pendapat Bridge. Hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki UUD sebagai berikut. Yang pertama itu adanya kehendak para warga negara. Nah, yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Dan yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Nah, berdasarkan pendapat Bridge tersebut, motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang lebih Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk NKRI sesaat setelah proklamasi kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi. Kalian mungkin pernah mendengar kata konstitusi. Apa itu konstitusi dan apa hubungannya dengan UUD? Kalian pasti juga pernah mendengar tentang salah satu lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Apa itu konstitusi? Nah, konstitusi menurut beberapa ahli memiliki arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Undang-undang dasar hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung, karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintah negara. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Jadi, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah satu-satunya hukum dasar. Di samping hukum dasar yang tertulis, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis.
yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis bisa disebut konvensi atau kebiasaan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Yang kedua, sifat dan fungsi UUD NRI tahun 1945. Nah, terbagi menjadi dua kelompok, yaitu konstitusi tertulis, kemudian yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Nah, suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Sedangkan konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Misalnya di Inggris, konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah. Konstitusi yang dikatakan fleksibel, luwes, atau rigid kaku dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama dilihat dari cara mengubah UUD. Suatu UUD dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah UUD itu memerlukan cara yang tidak mudah, UUD tersebut dapat dikatakan rigid. Mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat. Apa saja sih sifat-sifatnya? Yang pertama ada tertulis. Nah, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, singkat dan supel. Maksudnya di sini adalah memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga ada memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang keempat adanya merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Maksudnya adalah juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Nah, UUD bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Nah, dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandasan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. Mengapa? Karena pada akhirnya semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, yang termasuk dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Nah, di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memiliki fungsi. Apa saja fungsi-fungsinya? A. Alat kontrol. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai alat kontrol. Apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD NRI tahun 1945. B. Pengatur. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Kemudian C. Penentu. UUD NRI tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.